Yang lagi rame banget, Bursa Efek Indonesia hari ini resmi melakukan trading halt. Nah, trading halt ini dilakukan karena IHSG anjlok sampai ke 7%. Yang mana terakhir kali adanya trading halt ini sekitar 5 tahun yang lalu, which is itu ketika COVID yang lagi krisis parah lah. Erlangga jelasin, penurunan IHSG ini bukan berarti ekonomi Indonesia jeblok guys. Malah semuanya masih bagus dan kuat. Penurunan bursa saham ini lebih akibat investor yang menunggu suku bunga baru dari Amerika Serikat. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan isu politik dan ekonomi di Indonesia. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Lagian kemarin pesanan siapa sih yang membuat isu Bu Sri Mulyani akan mundur dari kabinetnya Pak Prabowo? Tadi gua lihat videonya Bu Sri Mulyani di depan media menyatakan tidak akan mundur. Berarti isu kemarin gagal lagi dong ya. Kasian banget. Udah capek-capek bikin isu Bu Sri Mulyani akan mundur, gagal lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan tetap ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang turunnya saham gabungan yang sangat mengkhawatirkan ya. Akhirnya yang diprediksikan oleh banyak pihak kemarin-kemarin ya benar-benar terjadi. Apa itu prediksinya? Yaitu para cukong migas yang digulung oleh Prabowo telah bersepakat dan akan menggulingkan Prabowo Gibran melalui skema merusak stabilitas ekonomi di dalam negeri. Wah. Tentu kita tahu semua lah ya, aktor di baliknya itu sudah bisa ditebak gitu loh. Partai apa gitu kan. Iyalah. Jadi isu yang sudah bergulir beberapa waktu lalu itu yaitu terkait mundurnya Sri Mulyani dan Bambang Hartanto ya, yang disebarkan oleh para anak wabah patut diduga ya adalah bagian dari skenario yang sudah direncanakan untuk merusak ekonomi Indonesia tersebut ya. Tetapi ini adalah dugaan saya dan saat ini faktanya harga saham gabungan sudah mulai meroket turun maksudnya. Ya mudah-mudahan saja pemerintah segera bisa menanganinya ya, karena ini merupakan sentimen negatif yang menurut saya sengaja diciptakan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggoyang pemerintahan Prabowo dan Gibran. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Isu mundurnya Sri Mulyani dan Erlangga terjawab, ternyata tetap setia di kabinet Prabowo Gibran. Guys, isu mundurnya Sri Mulyani dan Erlangga dari kabinet ternyata hoaks loh. Bahkan, waktu ditanya wartawan di Istana Kepresidenan, Erlangga Hartanto bilang kalau bakal tetap kerja dan konsentrasi untuk ekonomi Indonesia. Erlangga juga bilang kalau Menteri Keuangan Sri Mulyani juga bantah berita dirinya mundur dari kabinet Prabowo. Erlangga sendiri membuktikan hoaks kemundurannya itu dengan rapat bareng Prabowo, bahas penurunan IHSG yang sampai membuat perdagangan dibekukan. Erlangga jelasin, penurunan IHSG ini bukan berarti ekonomi Indonesia jeblok guys. Malah semuanya masih bagus dan kuat. Penurunan bursa saham ini lebih akibat investor yang menunggu suku bunga baru dari Amerika Serikat. Jadi nggak ada kaitannya sama sekali dengan isu politik dan ekonomi di Indonesia. Tapi kalau menurut kalian, dengan bertahannya Sri Mulyani dan Erlangga, bakalan mampu bantu mimpi Prabowo ekonomi tumbuh 8%? Apa enggak nih guys? Ya, jadi barusan kita saksikan bersama-sama teman-teman ya, sebelum membahas tentang harga saham gabungan yang mulai menurun di Bursa Efek Indonesia ya, atau Bursa Efek Jakarta. Nah, tadi barusan kita melihat pernyataan Bambang Hartarto yang menyebut bahwa dirinya tetap tidak mundur, seperti halnya juga Sri Mulyani. Nanti juga ada video khusus dari Ibu Sri Mulyani yang mengatakan bahwa dirinya tidak mundur. Jadi sudah jelas ya, Sri Mulyani, Bambang Hartarto tidak mundur ya. Ya, jadi itu adalah hoax yang memang sengaja ya disebarkan untuk membuat chaos ya, chaos di bidang persahaman lah begitu ya, agar
para investor dari negara asing itu menarik uangnya dari Indonesia karena menganggap Indonesia dalam kondisi tidak baik-baik saja. Buktinya Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomiannya mundur ya kan. Padahal tidak, itu hoax ya, itu hoax. Lanjut. Yang lagi rame banget, Bursa Efek Indonesia hari ini resmi melakukan trading halt. Nah, trading halt ini dilakukan karena IHSG anjlok sampai ke 7%. Yang mana terakhir kali adanya trading halt ini sekitar 5 tahun yang lalu, which is itu ketika COVID yang lagi krisis parah lah. Penyebab daripada adanya penurunan IHSG sampai ke 7% ini salah satunya adalah isu kemunduran dari Bu Sri Mulyani yang menyebabkan adanya net sell daripada para investor asing. Yang mana kepercayaan para investor asing itu menurun drastis karena adanya isu kemunduran dari Bu Sri Mulyani. Yang mungkin aja mereka tuh berpikir perekonomian Indonesia tuh lagi nggak baik-baik aja. That's why mereka mungkin tariklah uang-uangnya dari pasar bursa Indonesia. Dan yang lebih parahnya lagi, IHSG anjlok sampai ke 7% di saat pasar bursa Asia itu lagi bagus-bagusnya. Menurut gue sih kalau pemerintah nggak segera gerak cepet nih ya, ini bisa jadi sinyal ancaman gitu buat perekonomian Indonesia. Yang nantinya mungkin aja krisis tuh bisa ada di depan mata kita gitu. Iya, ya kan? Jadi seperti yang disampaikan oleh netizen barusan teman-teman ya. Jadi IHSG ya, indeks harga saham gabungan gitu ya kalau nggak salah ya. Ya itulah pokoknya ya. Lupa saya kepanjangannya apa. Anjlok sampai mendekati 7% ya. Krisis perekonomian di depan mata, tanda tanya ya. Sebetulnya tidak. Ini merupakan sentimen negatif yang memang sengaja diciptakan ya agar perekonomian Indonesia ini limbung ya. Sebetulnya informasi ini sudah beredar beberapa waktu yang lalu dan saya yakin intelijen pemerintah ya sudah juga mendengarnya bahwa memang ada isu katanya ada sekelompok orang yang mungkin merasa dirugikan ya karena skandal korupsinya dibongkar. Itu katanya mereka bersepakat untuk menggoyang pemerintahan Prabowo dan Gibran ya hingga lengser dengan cara memporak-porandakanlah kondisi ekonomi di Indonesia dan salah satunya adalah isu mundurnya Sri Mulyani dan juga Bambang Hartarto ya. Dan mudah-mudahan ini segera bisa diatasi oleh pemerintah. Lanjut. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Ya kan? Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Tidak ada rencana mundur. Ya. Ibu Sri Mulyani saya sudah komunikasi tadi siang. Ibu juga sedang bekerja penuh. Jadi itu hoax. Ya, sudah kita dengar bareng-bareng ya di bagian depan tadi ada Bambang Hartarto yang mengatakan ya tetap berada di kabinetnya Prabowo dan yang barusan adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani ya. Sri Mulyani dengan tegas ya tetap ada di sini berdiri dan tidak mundur ya. Jadi isu tersebut hoax ya. Mudah-mudahan turunnya IHSG ini segera bisa diatasi setelah mereka mendengar bahwa kondisi perekonomian di Indonesia tetap stabil dan kepastian-kepastian ekonomi tetap terjamin. Menteri Keuangan, Menteri Perekonomian tidak mundur ya. Lanjut. Lagian kemarin pesanan siapa sih yang membuat isu Bu Sri Mulyani akan mundur dari kabinetnya Pak Prabowo? Tadi gue lihat videonya Bu Sri Mulyani di depan media menyatakan tidak akan mundur. Berarti isu kemarin gagal lagi dong ya. Kasian banget. Udah capek-capek bikin isu Bu Sri Mulyani akan mundur, gagal lagi. Ini memang mereka-mereka yang tidak suka dengan pemerintahnya Pak Prabowo sekarang ini bersusah payah, ya kan? Ingin memecah belah, baik segi eksternalnya Pak Prabowo, juga internalnya Pak Prabowo. Nah, ini emang luar biasa banget kerjaan mereka ini ya, sesibuk itu gitu loh. Tapi kembali lagi ya kan, gagal lagi. Luar biasa. Isu apa lagi kira-kira yang akan mundur gitu loh? Siapa kira-kira? Lagian kemarin pesanan siapa sih katanya mas-mas barusan ya di bagian depan tadi? Ya pesanan itulah ya kan.
Pesanan anak Abah, enggak. Anak Abah bagian dari proksi yang digerakkan untuk menyebarkan isu tersebut ya. Karena kita ketahui bersama saat ini anak Abah memang terafiliasi atau dalam tanda kutip itu sedang bersahabat dengan anak-anak kebo ya. Jadi sebetulnya isu hoax ini ya memang sengaja diciptakan untuk menggoyang perekonomian Indonesia ini kemungkinan besar justru didalangi ya oleh ya partai tertentu lah yang saat ini menjadi lawan pemerintah ya, lawan Jokowi. Ya saya nggak menyebutkan nama tetapi teman-teman sudah bisa menebak lah ya partai apa yang saya maksud gitu ya. Jadi ya memang sengaja diisukan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri Perekonomian itu mundur ya sehingga ya sentimen pasar ya pasar akan menganggap gitu loh bahwa berarti ada iya, kondisi ekonomi yang nggak baik ya di Indonesia ya, sehingga mereka memindahkan uangnya ke Tiongkok gitu ya. Iya, lanjut. Saya tegaskan, saya ada di sini berdiri dan tidak mundur. Saya tegaskan saya mengelola APBN dan bersama-sama dengan tim Kementerian Keuangan terus menjaga keuangan negara. Kami ada di sini, kami bertanggung jawab, kami terus menjaga keuangan negara dan instrumen sungguh luar biasa penting dan berjuang kebenaran dan tidak Prabowo dan juga Menkeu mau mundur tanda tanya. Bu Sri Mulyani mau mundur tanda tanya. Lihat fakta yuk sambil makan somtum. Jangan gitulah. Siang-siang makan somtum ya kan. Kita kan berpuasa Mbak. Kok diiming-imingi macam kayak gitu. Wabah tukang buat hoak tanda tanya. Jelas. Iya. Aduh. Dengerin ye anak Baba ye, nggak ada yang mengundurkan diri ya. Ibu Sri Mulyani tidak mengundurkan diri, kemudian Bambang Hartarto juga tidak mengundurkan diri ya. Lanjut. Hai teman-teman, hari ini ada berita buruk, yaitu amblesnya atau anjloknya indeks harga saham di Bursa Efek Indonesia. Sempat perdagangan dihentikan selama 30 menit karena anjlok sampai 5%. Memang aturannya seperti itu. Ketika dibuka kembali sudah 30 menit juga sempat anjlok ke 6,12%. Ini penurunan yang paling dalam setelah kejadian di pandemik 2020. Jadi ini benar-benar menunjukkan pasar merespon situasi tidak baik-baik saja, berlawanan dengan klaim dari pemerintah yang mengatakan ekonomi, fundamental ekonomi oke. Ini adalah nggak bisa bohong nih, ya. Ada yang mengatakan bahwa ini karena rumor Sri Mulyani, Menteri Keuangan akan mengundurkan diri. Ada juga yang mengatakan bahwa ini respon terhadap ketidakjelasan program-program pemerintah, termasuk Danantara, tata kelolanya belum jelas, kepengurusannya belum lengkap, skemanya dan segala macam. Kemudian kewajiban dari bank untuk mendukung koperasi merah putih yang ada 700 ribuan. Gimana cara apakah itu hati-hati? Nah, ini semuanya ini apa? Semuanya ini menunjukkan bahwa pasar bereaksi terhadap ketidakjelasan dan ketidaktransparanan, ketidakakuntabelnya komunikasi publik pemerintah atas semua program-programnya. Semuanya jadi ngambang, nggak jelas, menimbulkan rumors. Dan rumors ini mempengaruhi situasi di pasar modal Indonesia. Nah, kita akan memonitor itu terus, saksikan terus di IDN Times. Aduh, pokoknya kalau orang ini muncul ya, ini kita patut mencurigai gitu loh. Adanya sebuah skenario yang memang dirancang secara sistematis ya, secara terukur ya, untuk menggoyang pemerintahan. Karena beberapa kali orang ini muncul itu selalu berkaitan dengan isu-isu strategis yang itu
berbasis hoax gitu ya. Bahkan sampai nggak sedikit netizen yang menyebut jelek mukanya ya kan, jelek pula hatinya. Ini media tapi tukang provokasi dan menyebarkan hoax ya. Ya, saya sependapat sebetulnya dengan apa yang disampaikan oleh netizen tersebut ya, karena saya ngelihat ini orang memang memiliki sifat yang kurang begitu bagus ya. Sehingga ketika saat ini saham IHSG ya itu turun bahkan sampai 7% dan itu bisa berdampak buruk bagi perekonomian Indonesia ya, itu menurut saya memang seperti dugaan banyak netizen beberapa waktu lalu, memang ada sebuah skenario besar yang memang sengaja gitu ya, menginginkan perekonomian Indonesia ini nggak stabil gitu, sehingga ada alasan untuk menjatuhkan Prabowo dan Gibran ya. Tetapi sekali lagi itu hanya sekedar dugaan. Teman-teman yang tahu apa berita yang benar ya, pendapat yang benar silahkan tulis di kolom komentar. Ya, teman-teman ya. Sudah kita saksikan bersama beberapa video yang sudah kami sajikan. Tadi di bagian depan kita lihat bersama video tentang salah seorang perempuan jurnalis ya, bukan bagian depan ya, bagian belakang sendiri ya, barusan ini ya. Yang kata netis sudah jelek mukanya, jelek pula hatinya. Pokoknya seperti yang sudah saya sampaikan barusan teman-teman ya, kalau ini orang muncul sudah bisa patut diduga lah, bukan sudah bisa dipastikan, patut diduga ada agenda besar hoax yang sedang dimainkan ya untuk menggoyang pemerintahan ya, karena media yang satu ini menurut saya kurang begitu independen terhadap pemerintah dan cenderung condong terhadap pihak-pihak tertentu ya. Oke teman-teman, konten yang baru saja kita saksikan ini adalah tentang turunnya saham gabungan yang sangat mengkhawatirkan perekonomian Indonesia ya. Akhirnya yang diprediksikan oleh banyak pihak kemarin-kemarin sepertinya benar-benar terjadi. Apa itu prediksinya? Yaitu ada dugaan para cukong migas yang akhir-akhir ini digulung oleh Prabowo ya. Ya telah bersepakat di Singapura apa di Malaysia begitu ya untuk menggulingkan Prabowo dan Gibran melalui skema merusak stabilitas ekonomi ya. Tentu aktor di baliknya sudah bisa ditebak ya, partai apa yang bermain. Jadi isu yang sudah bergulir beberapa waktu lalu itu yaitu mundurnya Sri Mulyani dan Bambang Hartarto ya sebagai Menteri Keuangan dan juga Menteri Perekonomian yang disebarkan oleh para anak wabah gitu, patut diduga adalah bagian dari grand design skenario untuk merusak citra ekonomi Indonesia di mata para investor asing gitu ya, para pemilik saham, pemilik uang yang menaruh uangnya di Indonesia. Tetapi ini adalah dugaan saya ya. Jika dianggap keliru ya silakan tulis di kolom komentar sebagai sebuah koreksi dan tunjukkan mana yang benar. Bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.